Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi silogisme. Nanti ada sekitar kurang lebih 10 soal yang bisa kita bahas dan ada beberapa metode-metode yang bisa kita kerjakan untuk menjawab soal silogisme ini. Langsung saja kita pembahasannya. Jadi, silogisme itu merupakan kegiatan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan, teman-teman. Jadi nanti ada dua pernyataan, nanti kita diminta untuk menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Yang pertama ada modus ponen. Modus ponen ini konsepnya adalah jika P maka Q. Kemudian P jadinya Q. Kita bisa lihat premis 1, jika tanggal merah itu P, maka sekolah tidak masuk, Q. Premis 2-nya, hari ini tanggal merah, atau P. Maka kesimpulan yang tepat adalah hari ini di sekolah tidak masuk, atau Q. Oke. Selanjutnya, ada modus tolen. Modus tolen itu premis 1, jika tanggal merah itu P, maka sekolah tidak masuk, atau Q. Nah, premis 2-nya, hari ini sekolah masuk, atau negatif Q. Kesimpulannya, hari ini bukan tanggal merah atau min P. Jadi, untuk modus tolen, kita lihat, ketika premis 1-nya PQ, premis 2-nya adalah negatif Q, ini negatif Q, maka kesimpulannya adalah negatif P. Jadi, ketika negatif dilawan dengan negatif. Oke, sampai sini paham kan teman-teman? Selanjutnya kita ke silogisme. Silogisme dengan premis 1, jika tanggal merah atau P, maka sekolah tidak masuk atau Q. Premis 2-nya, jika sekolah tidak masuk, maka kami pergi liburan atau R di sini. Nah, kesimpulannya adalah jika tanggal merah, maka kami pergi liburan. Silogisme ini sangat mudah, teman-teman tinggal coret aja huruf Q yang sama. Kesimpulannya adalah P, R. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kata kunci atau tips. Jadi apabila kedua pernyataan memuat kata semua, kesimpulannya juga semua. Nah, jika salah satu pernyataan memuat sebagian saja, kesimpulannya juga sebagian saja, teman-teman. Kemudian apabila memuat negatif, maka dilawan dengan negatif. Nah, di sini kita bahas soalnya. Semua negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kita bisa tulis di sini negara berkembang atau P. Kemudian di sini tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Nah, ini kita tulis aja. Di sini kita tulis huruf Q, PQ. Nah, kemudian premis 2, Indonesia negara berkembang. Artinya di sini adalah P. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya artinya adalah Indonesia, ini Q jawabannya. Indonesia adalah atau Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Nah, jawaban yang tepat yang E. Oke, selanjutnya. Teman yang baik adalah yang dapat menerima keadaan kita. Kita tulis saja P. P itu adalah teman yang baik. Kemudian yang menerima keadaan kita itu kita tulis sebagai Q. Oke. Sebagian teman dari desa C tidak dapat menerima keadaan kita. Tidak dapat menerima keadaan berarti di sini adalah negatif Q. Tapi ingat di sini ada kata sebagian. Sebagian ya, SB, sebagian. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Karena di sini ada kata sebagian, ya. Ini kan negatif. Kita lawannya dengan negatif juga. Jadi kita lawannya di sini min P. Kesimpulannya adalah sebagian teman dari desa C tidak baik, adalah teman yang tidak baik. Karena sebagian ini bisa min P atau bisa P. Karena ada sebagian, catatannya ada sebagian. Jadi bisa sebagian teman dari desa C itu teman yang baik atau teman yang tidak baik. Antara dua kesimpulan itu kita cari. Ini kata yang semua kita coret aja, semua kita salahkan.
Nah, sebagian ini kita cari. Sebagian teman di desa C adalah teman yang baik, ini benar. Karena sebagian atau sebagiannya itu teman yang baik, atau di sini kita tulis tidak baik. Atau tidak baik. Ya, jadi karena sebagian. Oke, selanjutnya di rumah sakit semua dokter berbaju putih. Kita tulis di sini di rumah sakit. Nah, semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Oke. Anton di rumah sakit, ya. Ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Anton di rumah sakit, berarti di sini di rumah sakit juga, tapi di sini itu dia min Q ya, min Q. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Ingat, kalau ada negatif kita lawannya dengan negatif. Di sini Anton itu sebagai P, Anton itu tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Artinya adalah Anton di sini min P. Anton itu bukan seorang dokter. Oke, lanjut. Semua penerima beasiswa mempunyai prestasi istimewa. Kita tulis semua penerima beasiswa itu P. Kemudian memiliki prestasi istimewa itu Q. Beberapa, oke, ini ada kata beberapa ya. Beberapa siswa menerima beasiswa, berarti di sini P, kita tulis P. Nah, kesimpulannya itu adalah mempunyai prestasi atau Q. Tetapi kita ingat di sini P-nya itu adalah sebagian atau beberapa ya. Jadi kita eliminasi aja, kita eliminasi. Ini juga dieliminasi. Nah, jawabannya tepat yang C. Beberapa siswa mempunyai prestasi istimewa yaitu Q. Nah, selanjutnya semua pemain gamelan profesional adalah seniman. Kita tulis di sini P. Oke, kita tulis P di sini. Semua pemain gamelan profesional adalah seniman ya teman-teman. Kita tulis di sini berarti Q. Kemudian sejumlah mahasiswa adalah pemain gamelan profesional. Artinya di sini kita tulis di sini adalah P. Oke, nah kita tarik kesimpulan. Di sini berarti jawabannya adalah tentu Q. Tetapi ingat sejumlah atau beberapa. Sejumlah atau beberapa. Kita cari sejumlah. Nah, kita cari ini, jawabannya adalah B. Sejumlah mahasiswa adalah seniman. Jawabannya yang B, teman-teman. Oke, selanjutnya kita cari, nah ini, semua tenda beratap dan tinggi. Berarti di sini semua tenda itu P, beratap dan tinggi itu Q. Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Artinya di sini negatif Q. Kesimpulannya karena ini jadi jawabannya adalah negatif P. Andi berada bukan di tenda. Itu ya teman-teman cara cepat mengerjakannya. Kita lanjut, bila naik kereta api harus membayar kontan. Kita tulis saja di sini P, bila naik kereta api. Membayar kontan atau memakai tiket abdomen itu berarti Q. Badu naik kereta api. Oke, kita tulis Badu itu naik kereta api, tapi dia tidak membayar kontan. Berarti dia min. Oke, di sini min Q. Tapi ingat, di sini ada kata apa atau. Berarti dia naik kereta api. Naik kereta api itu harus dua, ada bayar kontan dan pakai tiket abonemen. Nah, karena dia tidak membayar kontan, berarti jelas memakai tiket abonemen. Nah, jadi jawabannya adalah Badu membayar dengan tiket abonemen. Nah, selanjutnya korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Kita tulis P. Di sini korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta ya, korban. Ini P itu adalah korban. Tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Nah, di sini Yusuf menerima bantuan ya. Berarti dia mendapatkan bantuan nih, Q. Tetapi di sini tidak menerima hadiah. Berarti kan tabungannya itu lebih dari 3 juta kan. Nah, kalau kurang itu dua-duanya dapat.
dia berarti tabungannya, Yusuf itu korban yang tabungannya lebih dari 3 juta. Oke, selanjutnya, semua yang berbunga adalah tanaman. Kita tulis PQ. Sebagian tanaman warnanya indah. Sebagian tanaman warnanya indah. Ini kita tulis berarti tanaman ya. Tanaman berarti Q. Sebagian tanaman di sini warnanya indah itu R. Ini silogisme ya. Ya udah, kita coret aja di sini. Cret. Nah, berarti jawabannya adalah PR. PR itu adalah yang berbunga itu warnanya indah. Tetapi kita cari yang berbunganya itu apa? Karena di sini sebagian, berarti sebagian yang berbunga. Warnanya sebagian yang berbunga warnanya indah. Karena di sini tidak ada yang warnanya indah, jadi sebagiannya lagi warnanya juga tidak indah. Jawabannya D. Selanjutnya, semua penipu pandai bicara. Semua penipu itu P, pandai bicara dan ramah itu Q. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Pandai bicara ini berarti Q. Tetapi di sini berlawanan juga ya. Di sini ada kata tidak ramah. Padahal penipu itu semuanya itu dua-duanya ini. Ya, penipu itu pandai bicara dan ramah. Tapi Tuan M itu tidak ramah. Berarti Tuan M bukan seorang penipu meskipun dia pandai bicara. Oke, demikian teman-teman pembahasan soal terkait silogisme. Semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.